شق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang kehidupan di hari kiamat. Dan telah kita sebutkan panjang lebar tentang iman kepada hari kiamat. Dan kita masuk di fase yang terakhir. Kita masuk di pembahasan tentang perjalanan terakhir seseorang di hari kiamat, yaitu seseorang masuk ke dalam surga dan seseorang masuk ke dalam neraka. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kehidupan di surga. Untuk kehidupan di neraka jahanam, insyaallah nanti kita akan menyebutkan di pertemuan berikutnya. Jadi kita sudah sampai di finish tentang kehidupan di hari kiamat. Surga atau di dalam bahasa Arab digambarkan dengan kalimat al-jannah. Al-jannah atau surga itu artinya adalah kebun yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang, sehingga pohon-pohon yang rindang itu menutupi orang-orang yang di dalamnya. Jadi jannah itu kalau arti secara bahasa artinya sesuatu yang tertutup dan tersembunyi. Yang dimaksud dengan jannah itu adalah kebun atau tempat yang di dalamnya itu banyak sekali pohon-pohonan sehingga rindang, tertutup orang-orang yang di dalamnya. Nah, itu kalimat jim dan nun kalau kita belajar bahasa Arab. Jim dan nun artinya adalah tertutup dan tersembunyi. Sehingga nanti terpecah menjadi banyak sekali jim dan nun ini. Ada namanya junnah, asyamu junnatun. Junnah itu tameng, karena menutup diri dari serangan musuh. Ada juga dinamakan dengan jin, yaitu makhluk namanya jin, yaitu makhluk yang tertutup dari pandangan mata manusia. Ada juga nanti namanya majnun, orang yang gila, karena pikirannya tertutup di otaknya, tidak bisa dikeluarkan. Ada juga dinamakan dengan jannah, falamma janna alaihi lailu, malam yang sudah gelap gulita sampai menutupi bumi. Demikian juga nanti ada namanya jannah. Jannah itu artinya tempat yang rindang, ditutupi dengan pohon-pohon yang besar-besar. Itu dinamakan dengan jannah. Dan di surga atau di hari kiamat itu nanti ada sebuah tempat yang di dalamnya banyak sekali kenikmatan, dan tempat itu rindang, ditutupi dengan pohon-pohon yang besar-besar. Dan itu yang dinamakan dengan jannah, atau dalam bahasa kita dinamakan dengan surga.
sedikit kita akan menyebutkan gambaran kehidupan di surga. Seperti apa sih gambaran di surga itu? Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan banyak sekali gambaran tentang kehidupan di surga. Saya ringkaskan dulu. Saya sebutkan poin-poinnya, nanti setelah itu kita sebutkan ayatnya. Yang pertama, fiha jannatun wa uyun. Di dalam surga banyak sekali kebun yang di dalamnya itu ada sungai yang mengalir. Jadi gambarannya seperti kebun yang di dalamnya itu banyak sungai-sungai yang mengalir. Dipenuhi dengan pohon-pohonan, kemudian ada aliran sungai, dan sungai-sungai itu mengalir di dalamnya. Kemudian yang kedua, gambaran yang kedua, amu ahlul jannati bil amni wal amad. Orang yang tinggal di surga, mereka aman, tentram. Tidak ada rasa takut, gelisah, rasa sedih. Mereka hidupnya aman, tentram, nyaman. Kehidupan yang gak ada di dunia. Kemudian yang ketiga, yanzibullah ma fi sudurihim min ghillin. Allah mencabut rasa benci dan dengki di dalam hati orang-orang yang masuk surga, sehingga orang-orang yang di surga itu mereka bersaudara. Tidak ada permusuhan, tidak ada cekcok, tidak ada perdebatan, tidak ada dendam, tidak ada iri, dengki, hasad, semuanya enggak ada. Yang ada cuma kehidupan yang saling bahagia, saling mencintai. Mereka saling bersaudara. Kemudian yang keempat, yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa akwab. Mereka kerjaannya adalah duduk. Mereka duduk di atas dipan-dipan, ngobrol, dan mereka dikelilingi oleh anak-anak yang membawa nampan dan gelas, yaitu minuman yang bermacam-macam. Tinggal nanti kita memilih gelas sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sehingga kerjanya di surga itu, orang itu kerjanya cuma ngobrol. Mereka ngobrol, ngalor ngidul, di atas dipan-dipan, saling berhadapan. Kemudian datang anak-anak kecil, membawa nampan yang isinya ada minum-minuman. Sehingga apa? Sehingga kehidupannya cuma, mereka itu cuma ngobrol saja. Kehidupan mereka itu bahagia. Kemudian yang kelima, fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Di dalam surga semua yang kita inginkan semuanya ada. Tinggal kita itu pengen apa. Kita mau makan apa, kita mau minum apa, kita pengen apa, semuanya ada. Bahkan ada orang yang datang ke Rasulullah, kemudian dia itu mengatakan, ya Rasulullah, saya itu orang yang sangat cinta kuda. Kalau seandainya saya masuk surga, apakah di surga itu ada kuda? Maka Rasulullah mengatakan ada. Kamu nanti kalau masuk surga akan diberikan kuda yang memiliki sayap, dan kamu terbang kemana saja kamu inginkan. Sehingga semua yang kita inginkan itu ada. Semua yang kita inginkan itu ada. Kemudian yang keenam, fiha fakihatun katsiratun minha yakulun. Yang keenam, di dalam surga banyak sekali buah-buahan yang bermacam-macam, di mana kita akan makan sepuasnya nanti di surga. Kemudian yang ketujuh, yalbasuna min sundusin wa istabraq. Orang-orang yang di surga, mereka nanti akan memakai kain-kain sutra. Ada sutra yang tebal, ada sutra yang tipis. Itu nanti menjadi pakaian mereka. Kemudian yang ke-8, yatazawwajuna minal huril 'ain. Mereka nanti akan menikah dengan bidadari surga. Yaitu bidadari surga itu cuma tambahan. Mereka tetap akan membawa istri mereka di dunia. Mereka nanti akan diberikan tambahan bidadari surga. Yang ke-9, la yadhuquna fihal mauta illal mautatal ula. Mereka, yaitu orang-orang yang di surga, tidak akan merasakan kematian lagi, yaitu kehidupan mereka kekal dan abadi, gak ada namanya mati. Mereka tidak ada mati, demikian juga mereka gak tidur, tidur pun gak ada.
Tidur nggak ada, mati nggak ada. Yang ke-10, tu'rafu fi wujuhihim nadratan na'im. Akan kelihatan dalam wajah mereka seri-seri, yaitu aura wajah yang sangat gembira. Yaitu kayak kita itu di puncak kegembiraan sehingga aura wajahnya itu kelihatan. Nadrah, yaitu sebuah wajah yang berseri-seri. Kemudian yang ke-11, yusquna min rahiqim makhtum khitamuhu misk. Mereka akan diberikan minuman dari rahiqim makhtum, sebuah minuman khamr yang disegel. Minumannya itu tersegel, yaitu minuman masih asli, tidak tersentuh dengan tangan orang. Khitamuhu misk, dan segelnya itu adalah minyak kasturi yang baunya sangat harum. Kemudian yang ke-12, mizajuhu min tasnib. Dan minuman itu, mereka punya air, mereka nanti minuman itu dicampur lagi dengan tasnib, yaitu ada minuman lagi, nanti minuman namanya tasnib. Wa hiya ainun yashrabu bihal muqarrabun, yaitu minuman yang akan diminum sama orang-orang yang dekat kedudukannya dengan Allah Ta'ala. Yaitu ada minuman namanya tasnib, minuman dari mata air surga yang sangat jernih sekali, minumannya namanya tasnib. Kemudian ke-13, la yajiduna ma'aha fudolat jismiyah. Mereka kerjanya makan dan minum, dan makanan mereka dan minuman mereka tidak ada ampas, sehingga mereka tidak buang air kecil, mereka tidak buang air besar, mereka tidak kentut, mereka tidak berkeringat, mereka tidak beringus, sehingga apa? Tidak ada kotor yang keluar dari diri mereka, bersih. Surga itu bersih, sehingga tidak ada sampah. Di surga itu tidak ada sampah, yang ada cuma kebersihan. Kemudian ke-14, awwalu daf'atin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri. Orang yang di surga wajah mereka bersinar. Wajah mereka bersinar. Rombongan pertama yang masuk surga, mereka nanti wajah mereka seperti bulan purnama. Rombongan yang kedua seperti bintang yang paling besar. Rombongan kedua seperti bintang yang di bawahnya. Kemudian yang ke-15, amsyatuhum minadz zahab. Mereka nanti diberikan sisir, dan sisir mereka itu dari emas. Kemudian yang ke-16, wa majamiruhum udut tibil samiqati. Pewangi mereka, yaitu yang dupanya mereka yang membuat tempatnya itu wangi, itu terbuat dari pohon gaharu yang sangat mahal, yaitu gaharu terbaik. Itu menjadi dupanya mereka. Kemudian yang ke-13, atna ahlil jannati manzilan. Orang yang paling rendah di surga, kedudukan yang paling rendah di surga, seperti raja di raja dunia. Jadi kalau kita melihat seorang raja di dunia yang memiliki banyak sekali kenikmatan, maka itu bagaikan orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Kemudian yang ke-18, a'la ahlal jannati manzilan. Kenikmatan derajat surga yang paling tinggi. Kalau tadi yang paling rendah, kalau ini yang paling tinggi. Sedangkan derajat yang paling tinggi, mereka akan mendapatkan kenikmatan mala ainun ra'at, sebuah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Kemudian yang 18, ru'yatullah. Mereka nanti akan diizinkan untuk melihat Allah Ta'ala. Mereka nanti akan melihat Allah Ta'ala, dan melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling besar. Kemudian yang ke-20 yang terakhir, ziyaratuhum ba'duhum ba'dan. Mereka nanti akan saling berziarah, akan saling berkumpul, saling berziarah, kita saling mengunjungi kita dengan teman-teman kita. Ini sedikit, yaitu 20 gambaran tentang surga. Nanti masih ada yang lain, cuma kita cukupkan dengan 20 gambaran.
Itu tadi kita sebutkan secara ringkas, sedangkan ayat-ayat yang Allah telah sebutkan tentang gambaran surga, di antara ayat yang Allah telah sebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 45 sampai 48. Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa, mereka nanti akan di sebuah kebun-kebun yang dinamakan dengan jannatin, menunjukkan bahwa surga itu banyak. Surga itu bukan hanya satu, tapi namanya jannatin, surga-surga atau kebun-kebun yang banyak sekali. Wa uyun, demikian juga mereka itu di kebun itu memiliki mata air yang mengalir. Ada mata air tajri min tahtihimul anhar, kemudian akan mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat menyambut mereka dengan mengatakan salamin, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Sehingga surga itu sering dinamakan dengan Darussalam. Surga itu dinamakan juga dengan namanya Darussalam. Kenapa dinamakan dengan Darussalam? Karena sambutan pertama kali malaikat kepada mereka adalah ucapan salam. Udkhuluha bisalam, silakan kalian masuk ke dalamnya dengan keselamatan. Aminin, dan kalian aman tentram di dalamnya. Wa nazarna ma fi sudurihim min ghillin. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, dan kami cabut, kami hilangkan dari dada-dada mereka ghil. Ghil itu dengki, dendam, dengki, hasad, benci, marah, itu semuanya sudah tidak ada. Ikhwanan ala sururi mutaqabilin, mereka kayak orang-orang yang bersaudara, sahabat karib mereka ini. Ala sururi mutaqabilin, dan mereka di atas dipan-dipan dan mereka saling berhadapan. Yaitu mereka itu saling ngobrol, mereka saling cerita masa lalu, itu mereka ceritakan. Sampai ada cerita Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Shofat, yaitu ketika kita itu ngobrol, kita itu ingat masa-masa lalu kita. Yaitu sampai kita itu ingat teman-teman lama. Ada sebuah cerita itu, orang itu mengatakan kepada teman-temannya, saya dulu itu punya teman akrab. Saya itu dulu punya teman akrab. Ayo kita cari teman akrab kita ini. Awalnya dicari di surga nggak ketemu. Akhirnya dia itu minta kepada Allah Ta'ala untuk ditunjukkan. Rupanya ditunjukkan temannya itu diazab di neraka Jahannam. Akhirnya dia mengatakan, Tallahi in kutta la turdid. Demi Allah, hampir-hampir kamu menyesatkan saya. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minat mudharin. Jika bukan karena karunia Allah, nikmat Allah kepada saya, niscaya saya termasuk orang yang diazab juga di neraka Jahannam. Alhamdulillah saya selamat. Yaitu maksudnya itu dia dulu punya komunitas yang jahat, komunitas pelaku dosa dan maksiat, dan orang itu bisa keluar dari komunitas itu, dan keluarnya dia itu karena karunia Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala lanjutkan, la yamassuhum fiha nasabun. Mereka ketika di surga, mereka tidak dihinggapi rasa lelah dan letih, nggak ada capek sama sekali. Sehingga ketika tidak ada capek di surga itu nggak ada namanya istirahat. Tidak ada istirahat, apalagi tidur. Penghuni surga nggak tidur. Sampai Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah penghuni surga itu mereka tidur ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudara kematian. Maka penghuni surga mereka tidak akan tidur. Kenapa mereka itu nggak tidur? Tidur itu menjadi sebuah kenikmatan kalau kita itu capek. Kalau kita ngantuk, kita lelah, letih, istirahat itu menjadi lezat. Tapi ketika kita itu nggak ngantuk, kita nggak lelah, kita nggak letih, dipaksa tidur, malah pusing gitu ini, nggak bisa tidur gitu. Lezatnya tidur itu kapan? Ketika kita itu capek. Surga itu nggak ada capeknya. Kehidupan yang nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada letih, nggak ada ngantuk sama sekali. Sehingga penghuni surga mereka tidak ada yang tidur, dan mereka kekal dan abadi. Selama-lamanya mereka nggak tidur. Kalau di dunia kan kita tidur, bahkan tidur itu kenikmatan dunia. Di alam kubur tidur juga kita, sehingga di kuburan itu kita tidur. Nah itu kalau kita membaca surat Yasin, Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang yang ketika mereka dibangkitkan,
Mereka mengatakan ketika dibangkitkan dari kubur mereka mengatakan, man ba'atsana mim marqadina hadza. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Menunjukkan berarti apa? Penghuni kubur di alam barzah itu mereka tidur. Sedangkan setelah itu, yaitu kehidupan di alam akhirat, tidak ada yang tidur. Semuanya hidup. Baik kalau di surga hidupnya untuk kenikmatan, sedangkan di neraka jahanam mereka hidup untuk diazab. Tapi tidak ada lagi yang tidur. Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhum fiha nasabun. Orang-orang yang di surga mereka tidak pernah mendapatkan nasab. Nasab itu lelah letih, capek. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Allah Ta'ala berfirman juga tadi, ayat yang kita sebutkan dalam surat Al-Hijr, itu gambaran kepada kita tentang kenikmatan-kenikmatan di surga. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-68 sampai 73. Maksudnya ini gambaran kepada kita tentang kehidupan. Tadi sudah kita ringkaskan kehidupan di surga 20 poin. Kemudian kita sebutkan ayat-ayatnya yang Allah sebutkan secara berserakan, yaitu disebutkan secara global sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Zuhruf ayat ke-68 sampai 73. Ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan lagi merasakan takut di hari ini, yaitu ketika sudah masuk surga. Wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan sedih lagi. Yaitu menunjukkan berarti apa? Di surga itu tidak ada rasa takut dan sedih. Rasa takut sudah nggak ada, rasa sedih sudah tidak ada. Gelisah, khawatir, semuanya sudah nggak ada, hilang semuanya. Dan itu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita ketika rasa takut dan sedih itu nggak ada. Coba di dunia ya, kita itu ya. Kita itu ya semakin kenikmatan kita bertambah, semakin rasa takut dan gelisah semakin besar. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kenikmatan dunia itu bukan kenikmatan yang hakiki, tetapi sifatnya fata morgana. Maka itu ada bahasa pepatah Jawa itu yang mengatakan sawang sinawang. Nikmatnya dunia itu kapan? Kalau kita nggak punya. Dunia itu terasa lezat kalau kita itu nggak punya. Kalau kita itu cuma melihat nikmatnya orang lain, itu menjadi lezat. Tapi kalau kita sudah punya nikmat itu, isinya cuma membosankan, capek, lelah, letih, khawatir, takut, sedih. Itulah kenikmatan dunia. Yang ada cuma itu saja ini. Nah itu coba ingat ya, semakin orang itu banyak kenikmatan dunia, semakin takut dan sedih mereka ini. Semakin puncak jabatannya tinggi, coba lihat mereka itu, semakin takut dan sedih mereka. Semakin hartanya bertambah, semakin rasa takut dan sedih mereka semakin besar. Itulah dunia. Kapan itu hilang rasa takut dan sedih kita ini? Kalau kita itu masuk surga. Kalau sudah masuk surga, rasa capek pun sudah tidak ada. Oleh karena itu, Imam Ahmad pernah ditanya. Beliau pernah ditanya Imam Ahmad, sampai kapan kita itu istirahat? Yaitu kayak kita itu capek, lelah, letih. Istirahatnya kita itu kapan? Maka beliau mengatakan, jika kaki kita sudah melangkahkan di surga. Idza wada'na awwala qadamina fil jannah. Kalau kita sudah meletakkan kaki kita di surga, maka disitulah kita nanti akan istirahat. Sebelum itu tidak ada namanya istirahat. Nah itu kehidupan dunia itu melelahkan. Sedangkan kehidupan di surga itu nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada letih, sakit pun nggak ada. Sampai Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih, yuqalu, nanti akan dikatakan yaitu di hari kiamat di surga, ya ahlal jannati innalakum antasihu fala tamradu abadan. Wahai penghuni surga, kalian nanti akan sehat terus, tidak ada namanya penyakit. Wa innalakum anta'ishu fala tamutu abadan, dan kalian nanti akan hidup terus, tidak ada namanya kematian. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abadan, kalian nanti akan muda terus,
Tidak akan kalian itu menjadi orang tua, yaitu umur kalian itu nggak akan berubah. Wa inna lakum an tuqimu fala tad'anu abadan. Dan kalian nanti akan betah tinggal di surga dan kalian tidak akan bosan selamanya. Yaitu kenikmatan yang tidak membosankan itu cuma di surga. Kalau kita kan di dunia itu kan membosankan. Kenikmatan semuanya itu membosankan. Kita diberikan musim hujan yang ngeluh, nggak panas-panas. Kemudian setelah itu didatangkan musim panas yang ngeluh, nggak hujan-hujan. Kita jadi orang kaya yang ngeluh, pengen jadi orang miskin yang nggak punya utang. Jadi orang miskin yang ngeluh, pengen jadi orang kaya yang punya kenikmatan. Membingungkan kehidupan kita itu. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang diciptakan keluh kesah mereka ini. Orang yang tinggal di kota bosan juga. Sehingga kalau liburan pengen ke kampung, pengen ke gunung, pengen ke sawah. Orang yang di kampung bosan juga kalau liburan pengen ke kota. Itulah manusia. Dan kenikmatan dunia itu seperti itu, membosankan kenikmatan dunia itu. Nah itu lezatnya dunia itu kalau kita nggak punya. Sedangkan kalau kita sudah punya itu membosankan. Kenikmatan kapan kalau kita itu nggak pengen bosan? Kenikmatan di surga. Sehingga di surga itu nggak ada namanya bosan. Kita pengen betah sekali tinggal di sana. Semakin kita itu makan, semakin pengen makan lagi. Semakin kita minum, semakin pengen minum lagi. Itulah di surga itu seperti itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan sedih lagi dan kalian tidak akan takut lagi setelah ini. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Siapa itu? Orang-orang yang akan mendapatkan itu adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka itu orang-orang yang muslim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Allah Ta'ala berfirman, masuklah kalian ke surga, kalian bersama istri-istri kalian, dan kalian semuanya mendapatkan kenikmatan dengan sepuasnya. Dan itu nanti diantara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ketika Allah kumpulkan lagi kita di surga bersama orang-orang yang kita cintai. Itu lezat sekali rasanya. Jadi kelezatan atau kenikmatan surga akan sempurna ketika nanti kita itu berkumpul. Kita berkumpul lagi, kita dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman akrab kita, bisa berkumpul lagi di surga, itu luar biasa. Sedangkan kalau kita itu berpisah, walaupun kita di surga tinggi lah gitu. Kita itu berpisah dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, rupanya keluarga kita, teman-teman kita nggak masuk surga. Maka kita pun masih merasakan kayak sesuatu yang kurang dalam diri kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kan bapaknya nggak beriman. Ketika di hari kiamat, Nabi Ibrahim itu berjumpa dengan bapaknya. Dalam kondisi bapaknya itu sedih. Akhirnya kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya, wahai bapakku, bukankah dulu saya katakan kepada engkau, wahai bapakku, taati aku. Maka bapaknya mengatakan, Ibrahim, saya sekarang mentaati kamu. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, Tuhanku, kehinaan apalagi ketika saya melihat bapak saya itu di neraka jahanam. Akhirnya setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, Ibrahim, coba lihat bapak kamu sekarang. Setelah itu Nabi Ibrahim melihat bapaknya berubah menjadi anjing dalam kondisi berlumuran darah. Setelah itu diseret sama malaikat untuk dipukuli. Setelah itu dimasukkan ke neraka jahanam. Akhirnya Nabi Ibrahim menangis ketika melihat seperti ini. Jadi kegembiraan yang terbaik itu apa? Ketika kita itu bisa berkumpul dengan keluarga kita lagi. Nah, untuk kita itu bisa mengumpulkan keluarga kita lagi, caranya bagaimana? Caranya itu jadikan kita itu sebagai pemimpin yang terbaik. Kita nggak usah berharap dengan orang lain. Istri saya katakan, antum sebagai laki-laki tidak usah berharap kepada istri kamu untuk memasukkan ke surga. Kalian sebagai orang tua tidak usah berharap kepada anak untuk memasukkan kalian ke surga. Walaupun iya, nah kita punya harapan itu ada. Cuma jangan harapannya itu terlalu berlebihan sampai akhirnya kita itu nggak semangat untuk mengejar cita-cita kita. Kalau bisa itu saya yang akan membawa keluarga saya ke surga.
Kalaupun istri saya dan anak saya kok tingkatan di surga enggak seperti saya nanti akan membawa mereka. Sehingga kita semuanya itu berjuang untuk masuk surga bersama keluarga kita. Allah Ta'ala berfirman, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Silakan kalian masuk surga bersama istri kalian dalam kondisi kalian nanti akan bahagia. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Mereka nanti akan dikelilingi dengan anak-anak yang membawa nampan-nampan, di dalamnya ada gelas terbuat dari emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Di dalamnya, yaitu di dalam surga itu banyak sekali kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa. Yaitu kita itu nafsu sekali mendapatkan. Wa taladzul a'yun, dan sangat indah dilihat oleh mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian kekal di dalamnya. Nanti yang akan membawa nampan dan gelas-gelas ini anak-anak kecil. Ghilmanun mukhalladun, anak-anak yang kekal dan abadi. Siapa itu? Apakah itu adalah anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik? Bukan. Mereka bukan anak dunia. Tapi mereka Allah ciptakan langsung sebagai penghuni surga, sebagai kenikmatan surga. Kayak bidadari. Bidadari itu nggak pernah dilahirkan. Tapi mereka diciptakan langsung untuk penghuni surga. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, "Watilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang kalian akan mendapatkan kenikmatan surga sebagai balasan akan amal kalian di dunia. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Di dalam surga banyak sekali buah-buahan, di mana nanti kalian akan makan sepuasnya dari buah-buahan itu. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Dukhan, Ad-Dukhan ayat 51 sampai 57. Ini saya bacakan ayat-ayatnya yang membicarakan tentang kenikmatan surga. Allah Ta'ala berfirman, "Innal muttaqina fi maqamin amin." Orang-orang yang bertakwa, mereka berada di sebuah tempat yang aman, tentram. Tidak ada suara yang lantang, tidak ada suara musik-musikan kayak tetangga kita. Suara ribut nggak ada, klakson mobil nggak ada. Terus suasananya itu senyap, indah gitu kan. Nyenyak sekali lah, kita itu asik. Yaitu bahwa tempatnya itu tidak ada gangguan sama sekali, tidak ada yang ganggu kita sama sekali. Fi maqamin amin, sebuah tempat yang aman, tidak ada gangguan sama sekali. Fi jannatin wa uyun, mereka semuanya di kebun-kebun, dipenuhi dengan pohon-pohonan dan mata air yang mengalir. Dan pohon di surga ini, Rasulullah menyebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan, "Inna fil jannati syajaratan." Di surga itu ada satu pohon, yasirur raqib fi dhilliha mi'ata sanatin. Rasulullah mengatakan, jika ada kuda balap berlari selama 100 tahun, kuda balap itu berlari selama 100 tahun gak pernah istirahat, belum keluar dari naungannya. Jadi di pohon besar kan punya naungan di bawahnya ini. Kalau seandainya ada kuda itu berjalan melewati naungan ini, selama 100 tahun mereka belum keluar dari naungannya. Menunjukkan apa? Pohonnya itu banyak sekali dan besar-besar. Nah, di antara sebab kita itu mendapatkan pohon, nanti setiap orang itu pohonnya macam-macam jumlahnya. Nah, pohon itu, nanti tanaman pohon itu bijinya adalah ucapan tasbih. Kalau kita baca subhanallah, satu biji ditanam sama Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti berapa banyak biji yang ditanam, itu nanti semuanya akan tumbuh. Dan itu nanti akan menjadi banyak. Maka setiap orang itu nanti memiliki pohon-pohon sesuai dengan kadar tasbih mereka. Jadi satu tasbih itu nanti akan diwujudkan satu biji. Fi jannatin wa uyun, mereka berada pada kebun-kebun yang di dalamnya itu ada air mengalir, yaitu mata air. Yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin. Mereka memakai sundus wa istabraq. Sundus dan istabraq ini adalah kain sutra, tetapi ada yang tebal dan ada yang tipis. Di dunia, laki-laki haram memakai kain sutra. Kenapa? Karena sutra itu adalah kenikmatan di hari kiamat. Sedangkan perempuan kenapa dibolehkan? Karena perempuan itu tabiat, karakter perempuan itu berhias, mempercantik diri. Sehingga boleh bagi perempuan, haram bagi laki-laki. Kenapa bagi laki-laki nggak dibolehkan? Karena itu bukan kenikmatan dunia. Itu kenikmatan nanti di surga. Mutaqabilin, dan mereka itu saling berhadapan. Mereka itu saling ngobrol, saling berhadapan.
Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Demikianlah mereka. Nanti akan kami nikahkan mereka dengan bidadari surga. Bidadari surga namanya bidadari. Kalau bahasa kita kan namanya bidadari. Kalau dalam bahasa Arab itu sering dinamakan dengan hurun 'ain. Bidadari itu apa sih? Arti bidadari itu apa? Jadi bidadari itu bukan wanita. Wanita ini namanya bidadari, bukan. Sebenarnya bidadari itu lebih kepada sifat wanita. Cuma karena bahasa kita itu nggak ada yang mewakili kalimat hurul 'ain, akhirnya digunakan dengan bahasa bidadari. Bidadari itu seakan-akan gambaran wanita, bukan. Itu gambaran sifat sebenarnya itu. Kayak ababil. Ababil kan sering diartikan burung ababil. Ada namanya burung namanya ababil. Bukan. Ababil itu bukan burung. Bukan burungnya, bukan. Tetapi nggak ada namanya burung ababil, itu nggak ada. Tapi ababil itu sifat. Sifat burung kalau terbang itu rombongan. Nah, sifat bergerombolnya itu kalau terbang itu namanya ababil. Sifatnya. Demikian juga bidadari itu sifat sebenarnya. Sifat apa? Sifat mata. Jadi matanya wanita itu. Jadi ada seorang wanita yang matanya itu hurul 'ain, bidadari. Jadi bidadari itu gambaran mata. Gambaran mata, cuma bahasa kita itu yang nggak bisa menjelaskan bahasa Arabnya. Kalau di bahasa Arab itu namanya hurul 'ain. Apa itu hurul 'ain itu? Wanita yang matanya itu ada hur, sehingga dinamakan dengan hur. Apa itu hur? Hur itu wanita yang matanya besar dan hitamnya itu besar. Jadi wanita yang matanya itu korneanya itu besar. Dan matanya itu hitam sekali korneanya itu. Itu namanya wanita yang hur. Wanita yang hur. Maka itu kalau kayak di film-film kartun Jepang itu kalau kita lihat ya, itu mesti wanita itu matanya besar-besar. Digambarkan dengan mata yang besar, kemudian hitamnya itu besar. Yaitu apa? Yaitu kecantikan wanita. Biasanya pertama kali itu dilihat matanya. Orang ketika melihat wanita itu mesti pandangan pertama itu ke mata. Wanita yang cantik jelita. Jelita itu sebenarnya kan untuk mata, gitu. Matanya itu jelita. Gitu. Nah, jadi mata, yaitu sebenarnya bidadari itu menggambarkan mata. Matanya wanita itu. Bukan gambaran utuh seorang wanita namanya bidadari. Sebenarnya nggak ada. Tetapi itu wanita yang matanya itu ada hur. Dan itu tadi saya sebutkan bahwa bidadari itu hanya tambahan. Semua orang itu harus memiliki pasangan dari manusia. Laki-laki dia punya pasangan dengan perempuan, sama-sama wanita dunia, sama-sama anaknya Nabi Adam. Terus bagaimana tentang bidadari? Bidadari bukan anaknya Nabi Adam. Bidadari Allah ciptakan dari minyak kasturi, minyak misik, sehingga mereka tidak pernah dilahirkan. Bidadari tidak punya bapak dan ibu. Bidadari itu bersih. Sejak Allah ciptakan pertama kali sampai sekarang tidak ada kotor dalam diri bidadari. Sehingga bahwa bidadari itu bersih. Lah bidadari itu hanya tambahan. Sedangkan istri kita itu siapa? Istri kita istri dunia. Maka kalau kita punya istri dunia yang masuk surga, akan kita bawa mereka ini. Akan kita bawa. Nanti setelah itu ditambahi dengan bidadari. Bagaimana dengan laki-laki yang mereka itu tidak punya istri yang masuk surga? Atau seorang wanita yang tidak punya suami masuk surga? Maka nanti akan dinikahkan. Laki-laki dunia akan dinikahkan dengan wanita dunia, setelah itu akan ditambahi dengan bidadari. Sehingga bidadari itu hanya tambahan. Bidadari itu tambahan. Dan sekarang bidadari itu sudah ada slotnya. Setiap orang itu sudah punya bidadari, sudah ada yang penghuni surga ya. Jadi setiap kita itu sudah punya nama sendiri-sendiri. Kayak kamar hotel itu sudah ada namanya. Oh, nah ini kamar ini milik si fulan itu semuanya sudah ada. Sehingga kita itu penghuni surga atau neraka itu sudah ada tempatnya. Kita di surga ada. Kalau ada orang di neraka jahanam tempatnya sudah ada. Kenikmatannya sudah ada. Demikian juga azabnya sudah ada. Kalau misalkan ya, saya termasuk penghuni surga misalkan. Kemudian setelah itu saya itu punya bidadari. Maka bidadari saya itu sudah ada. Dan bidadari saya itu setiap hari melihat saya. Baik itu kalau kita lihat dalam Al-Quran ya. Ada juga di antara sifat bidadari itu qasiratut tarfi 'ain.
Itu Allah Ta'ala mengatakan qasiratut taraf. Bidadari itu wanita yang pandangannya itu pendek. Qasiratut taraf, qasirah itu pendek. Taraf, pandangannya itu pendek, tidak melihat jauh bidadari itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu kata para ulama, bidadari itu tidak pernah melihat laki-laki selain suaminya. Berarti apa? Sekarang itu bidadari itu sudah melihat siapa itu? Suaminya. Melihat suaminya. Pak itu ketika suaminya misalnya berbuat dosa dan maksiat, bidadari itu berdoa, wahai Tuanku, tolong selamatkan suami saya. Sehingga apa? Akhirnya suaminya lembeng lagi. Ketika nanti suaminya itu misalkan marah sama istrinya, maka nanti bidadari itu marah sama istrinya yang membuat jengkel suaminya. Setelah itu bidadari itu mengatakan, wahai wanita dunia, kamu bersama suami saya itu cuma sebentar. Nanti setelah itu suamimu itu akan bersama saya. Maksudnya apa? Bidadari itu marah ketika suaminya itu marah dengan istrinya. Yaitu bidadari itu marah dengan istrinya orang itu. Jadi bidadari itu cuma tambahan, kenikmatan tambahan. Tetap kenikmatan asli itu adalah wanita. Wanita dunia. Terus bagaimana kalau seandainya nanti di hari kiamat itu kita punya istri dan kita punya bidadari, maka istri kita itu sebagai pemimpin. Istri kita nanti lebih cantik daripada bidadari. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, yatu'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka nanti akan meminta semua buah yang mereka inginkan. Maksudnya itu apa? Misalkan mereka sedang ngobrol di antara mereka, tiba-tiba kok mereka itu ingin makan anggur, maka tangkinya anggur itu datang ke kita. Kita tinggal petik, tidak usah kita menanam, tidak usah kita merawat, tidak usah kita itu capek-capek panen. Buah anggur itu tangkinya datang. Demikian juga kalau kita makan apel, kita pengen makan ini, semuanya datang. La yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan kematian kecuali kematian yang pertama, yaitu kematian di dunia. Wa waqahum azabal jahim, dan mereka akan mendapatkan selamatkan dari azab yang pedih. Dan datang belum? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ini ya banyak sebenarnya ayatnya, banyak sekali kalau kita mau baca. Intinya di surga itu Allah siapkan kenikmatan yang tidak terbayangkan oleh pikiran kita. Yaitu gak ada di dunia, itu gak ada. Yang ada cuma namanya sama, cuma hakikatnya berbeda. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat As-Sajdah ayat ke-17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Setiap jiwa tidak akan pernah memikirkan bidadari. Maksud itu bidadari itu gambarannya mungkin seperti ini, nggak bisa. Otak kita nggak akan nyampe. Jazaa'an bima kanu ya'malun, dan itu sebagai balasan terhadap amal soleh mereka. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih, a'datu li ibadiyas sholihin. Allah Ta'ala berfirman, aku telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang soleh nanti di surga. Mala ainun ra'at, sebuah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatala ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik dalam pikiran hati manusia. Sehingga maksudnya apa? Kenikmatan surga itu tidak bisa atau tidak sama dengan kenikmatan dunia. Walaupun Allah menggambarkan kayak tadi saya sebutkan, di surga itu ada misalnya sutra, ada air minum, ada juga di surga itu buah-buahan. Itu cuma namanya saja. Jadi nama yang istilahnya itu takribul faham, mendekatkan pemahaman, sehingga kita kalau diajak ngomong itu faham. Oh, sutra, hakikatnya enggak sutra dunia. Seperti khomer di surga itu ada, tapi khomernya itu enggak memabukkan, tidak membuat orang itu hilang akalnya kayak orang gila, tidak. Demikian juga nanti di sana itu kenikmatannya nggak bisa dibayangkan. Maka itu kata Abdullah bin Abbas, ma fil jannati minad dunya illa asma. Tidak ada yang menyamakan antara kenikmatan dunia dengan surga kecuali hanya nama saja yang sama. Hakikatnya beda. Maka itu ketika kenikmatan surga itu bukan kenikmatan dunia, kenikmatan yang bersih, maka nanti di surga itu tidak ada namanya ampas. Makan minum, tidak ada namanya ampas. Terus ampasnya kemana? Sisa kotorannya itu. Sisa kotorannya itu hanya jusya. Rasulullah mengatakan hanya sendawa.
Hanya sendawa yang ketika keluar itu baunya seperti minyak kasturi. Sehingga tidak ada namanya nanti kita itu buang hajat atau di sana ada WC umum, nggak ada. Bersih. Surga itu bersih sekali, tidak ada kotoran sama sekali. Menunjukkan apa? Menunjukkan kenikmatan di sana itu bersih. Maka kalaupun kita makan sama-sama pisang misalkan, pisang ada di sana, kurma ada, delima ada, anggur ada. Tetapi itu tidak sama dengan dunia. Dunia sampahnya lebih banyak daripada gizinya. Atau walaupun makanan yang super mahal, super mewah, tetap sampahnya itu ada. Kenapa? Karena itu dunia. Karena itu dunia. Dunia itu tidak ada yang bersih. Semuanya kotor. Kita semuanya dilahirkan dalam kondisi kotor. Kita pun ketika keluar dari perut ibu kita, berlumuran darah, kotoran, semua kita itu kotor. Semua kita itu kotor. Dan itu konsekuensi dari dunia. Nabi Muhammad pun juga seperti itu. Nabi Muhammad pun juga kotor. Rasul juga buang hajat. Rasul kencing, Rasul juga BAB. Kenapa? Karena konsekuensi dari kehidupan dunia. Nanti ketika kita masuk surga itu semuanya bersih. Dan dari semua kenikmatan surga ini, nanti kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada penghuni surga itu adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Ketika kita diizinkan untuk menatap dengan mata kita wajahnya Allah itu seperti apa. Itu dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata." Kalau penghuni surga sudah masuk surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah akan mengatakan kepada mereka, para penghuni surga, "Turiduna syai'an azidukum." Mau enggak kalian itu saya tambahi kenikmatan? Yaitu saya tambahkan kenikmatan kepada kalian. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, "Alam tubayyit wujuhana." Tuhanku, bukankah engkau telah menceriakan wajah kita? Alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Bukankah Anda telah memasukkan kami ke surga, menyelamatkan kami dari api neraka jahanam? Yaitu maksudnya apa? Kenikmatan apa lagi wahai Tuhanku? Gitu. Kita sudah masuk surga, kita sudah menikmati sebuah kenikmatan surga. Apa lagi gitu maksudnya itu? Apakah ada kenikmatan lagi selain itu kan itu? Fayakshiful hijab. Akhirnya Allah membuka tabir wajahnya. Allah itu sekarang wajahnya masih tertutup dengan hijab, tabir. Dan tabir penutup wajah Allah itu cahaya. Rasulullah ketika Isra Mi'raj, yang beliau lihat cuma tabirnya, yaitu wajah, penutup wajah cahaya itu. Maka Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, Anda ketika Isra Mi'raj melihat wajah Allah enggak?" Maka beliau mengatakan, "Nurun anna arah," cahaya yang menutupi wajahnya Allah sehingga saya tidak bisa melihat wajahnya. Yaitu sampai sekarang masih tertutup, wajahnya Allah itu masih tertutup dengan cahaya. Kalau cahaya dibuka sekarang, maka dunia semuanya kebakar. Semua dunia akan kebakar, dia akan mampu dunia itu untuk melihat cahaya wajah Allah Ta'ala. Maka Allah itu tutupi wajahnya itu, dan nanti akan dibuka wajahnya Allah itu, nanti akan dibuka ketika orang-orang itu masuk surga. Fayakshiful hijab, Allah akan membuka tabir atau hijab penutup wajahnya Allah Ta'ala. Fabaqtu syai'an ahabbu ilaihim minan nadri ila rabbihim. Tidak ada kenikmatan yang paling mereka cintai, yaitu para penghuni surga, paling mereka cintai kecuali menatap wajahnya Allah Ta'ala. Jadi ketika mereka melihat wajah Allah itu, terasa bahwasanya itu kenikmatan terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Sedangkan penghuni neraka jahanam, mereka tidak akan melihat wajahnya Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini pembahasan kita sedikit, ini pembahasan tentang kehidupan di alam surga. Nanti insya Allah ke depan atau pertemuan berikutnya kita akan sedikit membahas tentang kehidupan di neraka jahanam. Bagaimana gambaran neraka jahanam itu seperti apa. Ya, sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.